kembali dengan NIM 2304326072229 dari Offering DD. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas ekonometrika, yaitu sebuah poster yang berjudul Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita, serta Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder dan sumber data yang saya ambil dari BPS Jawa Timur tahun 2023. Variabel yang saya gunakan, variabel Y yaitu Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel X yang pertama ada angka harapan hidup, yang kedua ada rata-rata lama sekolah, yang ketiga ada pengeluaran per kapita, dan yang keempat adalah tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya ada definisi dari variabel-variabel tersebut, yaitu yang pertama ada indeks pembangunan manusia, yaitu suatu indeks yang mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Yang kedua ada angka harapan hidup, yaitu rata-rata usia hidup yang diharapkan seseorang sejak lahir, mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Yang ketiga ada rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Lalu ada pengeluaran per kapita, yaitu rata-rata jumlah pengeluaran setiap individu dalam 1 tahun, mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir ada tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja, menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja. Berikut adalah tampilan diagram garis dari variabel Y dan variabel X yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur. Data tersebut mencakup indikator-indikator penting seperti indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, serta tingkat pengangguran terbuka. Informasi ini dihimpun dari 29 kabupaten dan 9 kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan teori ekonomi. Yang pertama, indeks pembangunan manusia. Teori ekonomi pembangunan nomor desain, yaitu IPM mengukur kualitas pembangunan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Tingginya IPM mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup. Lalu, angka harapan hidup. Teori model manusia dari Gary Begriff, yaitu angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan investasi di bidang kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada rata-rata lama sekolah. Teori model manusia dari Gary Begriff 1964, pendidikan sebagai investasi modal manusia, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran per kapita. Teori pendapatan dan konsumsi dari Keynesian, tingkat pengeluaran per kapita merefleksikan daya beli masyarakat yang mempengaruhi konsumsi agregat. Dalam teori Keynes, konsumsi adalah komponen utama permintaan agregat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, tingkat pengangguran terbuka. Teori ketenagakerjaan, teori klasik dan Keynesian, yaitu tingginya tingkat pengangguran menunjukkan masalah ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat. Sedangkan teori klasik menyebut fleksibilitas upah sebagai faktor penentu. Tingkat pengangguran yang rendah berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Berikut kesimpulan dari materi-materi tersebut. Yang pertama, apabila angka harapan hidup meningkat, maka IPM cenderung meningkat karena kualitas kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, apabila rata-rata lama sekolah meningkat, IPM akan meningkat karena pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, jika pengeluaran per kapita meningkat, IPM akan meningkat karena hal ini mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dan yang terakhir, apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat, IPM berpotensi menurun karena tingginya pengangguran menunjukkan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.